Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku di sini sudah ditemani oleh si Pisna Ihyat. Oke, di sini kita akan Q&A biasa-biasa santai-santai aja. Oke, semuanya di pertanyaan pertama nih ya. Apa sih yang kamu suka dan yang kamu nggak suka gitu tentang cara kita berkomunikasi? Yang kebanyakan suka, rata-rata suka karena aku tuh bisa komunikasinya tuh bebas sama kamu, kayak aku mau ngomongin tentang apa, kayak cara aku ngomong, kayak nggak pernah, maksudnya kamu juga kayak kita nggak pernah permasalahin mau kita ngomongnya kayak gimana, atau jadi kayak bebas aja gitu. Kayak aku juga kalau ceritain apapun sama kamu, kayak tentang keluarga atau tentang temen, kayak senang, kayak karena kalau misalnya aku komunikasi sesuatu sama kamu, pasti kamu tuh ngedengerin dengan baik gitu, kayak kamu tuh pengen tahu gitu. Jadi aku senang sih. Nggak senangnya apa ya, nggak senangnya kadang apa ya, yang aku nggak senang tuh Jadi dari bahasa yang toksik dan kasar. ya terkadang kamu tuh cuma ngomong bahasa yang aku nggak suka gitu. Tapi syukur. Contohnya apa tuh? Apa ya, nggak usah deh, nggak usah. Kamu Setuju banget sih, aku sama kayak dia juga. Kita bisa lebih bebas sih untuk ngomong tuh. Contohnya misalkan ya kan, kalau misalnya kita ngobrol sama teman gitu kan pasti ada batasannya ya, ada privasi juga lah. Tapi kalau misalnya sama pasangan kita tuh pasti pasangan bebas gitu. ya, Privasi kita juga bisa diceritain ke dia gitu. Jadi kalau kesah kita dalam hidup tuh juga bisa diceritain. jadi sama intinya kita pasangan. nggak canggung Nggak dan canggung, ya, nggak bebas. kagok buat nyeritain atau ngomunikasiin apapun. Gak ada yang ditutup-tutupin lah. Tuh jadi lega gitu dah itu. Oke, langsung yang kedua. Kenceng teling. Gimana pendapat kamu tentang cara kita kalau nyelesain konflik itu muncul? Cara kalau dari cara kamu biasanya itu ngebujuk biar aku nggak marah lagi. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia yang marah, cara untuk nyelesain masalahnya tuh aku tuh harus ngedatengin dia, karena waktu itu kita pernah ada konflik yang lumayan gede. Terus itu konflik yang gede, dia tuh marah sama aku, terus tuh kenapa marah-marah mulu. Terus kayak apa ya, kayak itu tuh aku udah chat kan, udah telepon banyak banget tapi nggak diread sama sekali. Dan dia tuh emang gitu, dia kalau marah nggak bisa di chat atau di telepon banyak, nggak bisa gitu. Dia tuh kalau marah pengennya tuh, katanya sih pengen diam dulu sendiri, pengen nenangin diri, tapi nggak tahu, nggak jelas. Tapi dia tuh kalau marah tuh pengennya tuh aku tuh samperin dia. Kalau aku nggak nyamperin dia langsung, marah itu nggak akan berhenti. Jadi harus aku samperin dia dulu, baru marahnya tuh bilang tuh. Tapi sesekali tuh sering kayak aku ngomongin sama dia. Kalau aku pernah ngomong sama kamu kalau emosi itu kayak api. Kalau diemin, apinya itu bisa makin besar dan bisa bikin kebakaran. Gitu pun juga sama marah sama emosi. Kalau didiemin bakal makin gede gitu, dan masalahnya nggak akan selesai. Jadi kalau misalnya ada masalah atau ada api itu harus disiram, harus diselesain gitu masalahnya. Tuh. Itu ada api harus ada air. Jangan ada api malah dikasih api. Iya. Nggak boleh gitu. Oke, yang ketiga, apa yang bisa aku lakuin untuk bikin kamu merasa lebih dihargai atau dicintai? Oke, lebih dihargai. Kayaknya semua orang juga pengen kalau misalnya dikasih tahu. Dia tuh kalau dikasih tahu susah banget, kayak langsung ngelakuin gitu. Aku tuh pengennya kalau kamu dikasih tahu sesuatu, kamu tuh langsung gitu. Kalau aku ngasih tahu kamu tuh langsung gitu ngelakuin, nggak susah gitu, nggak harus sampai aku marah-marah gitu. Terus apa sih tadi? Pertanyaannya itu Oh ya, dihargai. Terus aku tuh suka banget sama ekor servis, jadi kayak diperhatiin setiap hal kecilnya itu aku suka. Terus kayak didengerin waktu lagi cerita juga, salah satu itu aku suka. Enggak. Oke. Jadi gitu intinya. Yang keempat, pertanyaan aku yang keempat, apa yang membuat kamu bahagia dalam hubungan kita? Gimana aku bisa membuat kamu lebih bahagia? Gimana? Apa ya?
kamu? Apa ya? Apa? Nggak tahu nih. Apakah dari love language-nya? Apa sih? Aku biasa aja sih, nggak bahagia banget. Jadi selama ini kita Bercanda, selalu bahagia. bercanda. Apa ya yang bikin aku bahagia gitu? Karena kamu tuh baik. Terus kamu teh apa ya? Nggak tahu aku nggak tahu kalau tanya gitu. Udah bisa ngomong gitu. Ya, mungkin kalau aku jawab buat dia kayak mungkin ya aku tuh berusaha buat ngertiin apa yang dia mau, kayak selalu ada buat dia, soalnya dia tuh orangnya itu apa quality time gitu, love language-nya. Jadi ya aku harus ada selalu ada buat dia. Cuman kalau misalnya emang ada hal yang harus buat kita berpisah dulu sebentar, ya bisa lah kita Ya. ada marah-marah dikit, emang ada gitu. Marah-marah dikit. Yang bikin aku seneng tuh quality time itu yang paling nomor satu. Iya. Iya. Ternyata dari tadi kita baru tahu kalau Iya, kayak nggak meskipun cuma keluar buat motor-motoran itu tuh yang paling aku suka. Kayak sampai sejam, 2 jam, 3 jam di jalan motor-motoran nggak jelas, nggak tahu mau kemana gitu. Itu tuh yang paling aku suka. Dan apa ya? Gini. Yang tadi aku mikir jangan masukin aku mikir dulu. Kayak orang bego. Terus kayak kamu tuh kalau misalnya aku mau sesuatu tuh kayak ayo aja gitu. Kayak misalnya hal-hal yang random. Ingat nggak ya waktu kita main gitu-gituan. kita main apa namanya apa sih yang gitu? Apa sih yang India gitu loh. Iya, yang ada buat merilekskan diri. Namanya apa Kayak- sih? Ya itulah intinya. Iya. Kayak kamu tuh kayak diajak misalnya main dokter, bukan dokter Dokter, kayak contohnya. ya kayak nyenggok gitu mau nih, kayak terus kalau misalnya aku tuh mau make upin kamu gitu, terus kamu tuh mau gitu, jadi seneng aja gitu. Kayak kamu tuh orangnya tuh apa ya, terus gitu sih mau mulai dengan sama. Saya emang ngalah aja. Aku mau ngalah aja gitu. Terus Oh ya, tapi apa ini itu tuh dia yang nggak aku suka tuh, dia suka nyubit ngedadak gitu. Tapi aku suka sih gitu, daripada nggak dicubit. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Apa yang kita lakukan agar hubungan kita itu terus baik? komunikasi anjay. Jadi sebisa mungkin komunikasinya tuh harus lancar, meskipun nggak intens banget, mau di chat ataupun mau langsung. Kalau kamu misalnya lagi nggak bareng-bareng, kayak lagi jauh, kayak harus sempetin untuk seenggaknya video call, kalau walaupun misalnya sehari sekali, kayak gitu. Kayak sering sering ngobrol aja sih, sering bagi hal apa yang kamu rasain di hari itu. Kamu ketemu sama orang yang kayak gimana misalnya, terus kamu ceritain kayak setiap pengalaman kamu, mau itu biasa aja, bagus ataupun gimana tuh, coba aja untuk bagi gitu. Karena tanpa kita sadari, kalau kita ngobrolin sesuatu terus nanti kan jadi makin panjang tuh, jadi makin kemana-mana pembahasannya tuh, bisa bikin hubungan kita juga jadinya makin dekat karena komunikasinya juga makin baik gitu. Jadi nggak cuma hubungan kita doang mungkin ya, mungkin hubungan kalian di luar nih ya. Kunci awet hubungan itu adalah komunikasi gitu. Ya. Dan jangan gengsi juga. Ya. Jangan gengsi. Apa yang mau ditanya, tanyain aja. Apa yang mau omongin aja. Karena kalau nggak nanya dan nggak ngomong, nggak akan pernah tahu. Iya. Nanti malah ada timbul unsur kecurigaan gitu. Iya. Itu jangan sampai itu. Terus Oke, pertanyaan yang terakhir nih buat kamu. Apa yang pengen kamu katakan atau kamu sampaikan ke aku, tapi belum pernah kamu sampaikan ke aku? apa ya? Ada yang pengen kamu omongin nih, tapi kamu kayak takut gitu. Nggak takut sih. Hmm? Enggak sih, karena aku mah kalau misalnya mau ada yang diomongin ya aku omongin, ya kan? Jadi sama ini nggak ada yang kamu simpen-simpen? Enggak, aku mah selalu ngomongin. Kalau misalnya ada hal yang mengganjal yang aku nggak suka, aku selalu langsung ngomongin. Terus apa sih tadi? Yang mau aku omongin kamu, kamu teh jangan marah-marah.
yang aku tuh suka dimarahin. Oh iya, yang mau aku sampaikan. Aku pengen kamu tuh coba untuk bisa ngontrol diri kamu, apalagi kalau lagi marah. Kayak kalau kamu lagi marah sama aku atau pas sama aku teh, coba untuk bilang, jangan coba untuk tiba-tiba diem terus hilang gitu. Kayak terus kadang kamu tuh kan bisa marah sama aku, terus kan aku tuh nggak tahu, terus kamu tuh kayak tiba-tiba kira-kira aku tiba-tiba kayak marahin aku kayak gitu. Pokoknya aku nggak suka kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu marah sama aku tuh bilang gitu, biar aku juga tahu salah aku tuh di mana, aku terus lagi terus aku tuh harus kayak gimana gitu. Jangan kayak ngediamin aku terus kayak jadi judes gitu, jadi marah-marah wae gitu. Enggak. Terus kayak pas waktu itu ya itu tuh aku tuh nggak suka. Terus aku tuh pengen kalau misalnya kamu marah sama aku teh, kayak kemarin itu tuh bukan salah aku ke waktu itu kan, kamu tuh suka pengen disamperin wae kan kalau lagi marah teh. Aku tuh pengennya kamu tuh jangan kayak gitu, jangan gitu ya nih. Kayak coba untuk mendengarkan, kayak kalau aku salah teh coba dengerin aku ngejelasin sesuatu, dengerin itu. Jangan mau aku teh jangan mau aku nyamperin ke kamu terus, karena itu kan aku bisa, tapi kalau misalnya lagi jauh aku tuh nggak akan selalu bisa kayak setiap ada masalah nyamperin kamu kayak gitu, enggak. Jadi kamu tuh harus sekali bisa ngedengerin gitu, harus mau mendengarkan. Kalau misalnya ada masalah tuh, kalau aku ngejelasin sesuatu tuh dengerin gitu, jangan kayak gitu tuh. Iya. Nah, Siap. kalau aku Kalau kamu apa ya? Gak ada sih apa, soalnya apa yang aku pengen katain tuh udah semuanya aku sampaikan ke dia gitu. ya marah-marah wae Dari situ dia terlalu sempurna buat aku. Oke, udah karena pertanyaan udah habis, jadi cukup sekian video dari kami. Sekian dari video yang ini kami. ya. Kami Sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.